الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الحمد لله في هذه الليل, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabil Mukhtar. Sebuah buku yang membahas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan tentunya perlu kesabaran di dalam menyelesaikan buku ini, karena di setiap tulisan dari penulisnya, di setiap kata-kata yang beliau sampaikan, di dalamnya ada hikmah yang patut untuk kita cermati dan dijadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kerasnya tantangan dakwah. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam mengalami tantangan dakwah, pertentangan dakwah yang sangat besar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sabarnya menghadapi semua itu. Dan dalam apa yang beliau ajarkan, di dalamnya ada solusi dari setiap masalah-masalah yang muncul. Karena masalah-masalah yang muncul itu mirip antara masalah-masalah yang dulu dengan masalah sekarang ini. Ya, maka jika kita menyelesaikan setiap masalah itu seperti Nabi menyelesaikannya, maka insya Allah masalah itu akan selesai dengan baik. Ya, oleh karena itu pelajaran sirah nabawiyah, selain kita mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dalam, akan muncul rasa cinta yang lebih mendalam kepada beliau SAW. Namun juga di dalamnya kita mempelajari bagaimana Nabi SAW menghadapi semua tantangan yang menghalangi dakwah beliau SAW. Ya, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana strategi orang-orang Quraisy di dalam menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama yang sudah kita bahas? Apa strategi mereka yang pertama yang mereka gunakan? Ayo, masih ingat? Apa? Ayo, siapa yang ingat? Itu pembahasan kita di pekan sebelumnya. Ya, di pekan lalu kita cuma bahas satu strategi, dan itu Masya Allah penjelasannya sangat panjang sekali, sampai hampir 2 halaman ya dari buku ini. Apa strategi mereka yang pertama? Iya, istihza, penghinaan ya kepada Nabi Muhammad SAW, terus menerus menghina Nabi, mengejek Nabi, dan terus memperbanyak untuk itu, supaya kalau Nabi dihina, ini namanya membunuh karakter ya, nah istilahnya. Jadi mereka membunuh karakter Rasulullah SAW dengan apa? Menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau karakternya sudah hilang kan orangnya tidak dihargai lagi gitu ya. Baik. Sudah ya? Terus kemudian yang kedua sudah atau belum? Oh, berarti bukan 2 halaman ya. 1 halaman kemarin ya. Baik, yang kedua, siapa mau baca? Ada yang baca? Ayo, silakan. Nah. Tanian. Bismillah, assalamualaikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thaniyan haylulatu bainan nasi wa bainal istima'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thaniyan haylulah. Haylulah itu artinya tidak memberi kesempatan. Itu haylulah, tidak memberi kesempatan. Bainan nas wa bainal istima'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memberi kesempatan antara manusia dengan mendengarkan sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Bahasa ringkasnya adalah mereka tidak memberi kesempatan orang untuk mendengarkan sesuatu dari Nabi. Jadi selalu mereka membuat sesuatu agar supaya orang-orang itu tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Nabi SAW. Ya, dengan cara apa? Mempengaruhi. Kayak orang lagi dagangan, lagi jualan ya, tiba-tiba ada di sampingnya lagi penjual. Ribut ini penjualnya.
ya, ribut gitu. Supaya orang nggak ada kesempatan untuk lari ke penjual samping gitu. Kayak begitu. Jadi mereka membuat cara bagaimana orang-orang itu tidak punya kesempatan mendengarkan sesuatu dari Nabi. Kalau ada kesempatan, maka mereka membuat sesuatu supaya teralihkan konsentrasi mereka, teralihkan perhatian mereka, sehingga mereka tidak memperhatikan lagi Nabi SAW. Itu namanya hailulah. Apa tadi hailulah? Ya, tidak memberi kesempatan kepada mereka. Pokoknya tidak ada kesempatan mereka untuk dengar Nabi. Ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah itu sangat berbahaya bagi mereka. Dan ini juga sebenarnya adalah solusi untuk kita. Jadi kita dakwah aja. Dakwah itu sebuah kekuatan. Nggak usah kita sibuk, gimana lagi caranya? Nggak usah. Dakwah dari Nabi, Quran Sunnah itu udah cukup gitu. Cuma ya kita berpikir ini disampaikannya di mana gitu. Oh di sini banyak orang, kita sampaikan lagi di situ. Oh di sini banyak orang, kita sampaikan lagi di situ. Tapi nggak usah kita berpikir apa sih penggantinya Quran Sunnah supaya orang tertarik? Nggak usah. Itu sudah sebuah kekuatan dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi. Ya, karena kita mikir apa ya? Oh anu saja, nada dan dakwah gitu. Ini ada nadanya di situ. Nggak perlu. Sunnah itu udah kuat. Quran itu sudah kuat. Asal tadi disampaikan sesuai dengan pemahaman orang. Sesuai dengan tingkat kecerdasan orang, EQ-nya orang. Jangan anak TK diajari seperti mahasiswa. Atau mahasiswa diajari seperti anak TK. Jadi haditsun nas bima yafhamun. Ajaklah manusia berbicara sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi anak kecil bisa diajari Quran Sunnah dengan tingkat umurnya dan tingkat EQ-nya. Anak SD bisa diajari Quran Sunnah. SMP, SMA, orang dewasa. Semua bisa diajari Quran dan Sunnah. Cuma kenapa kadang dakwah Quran Sunnah yang sudah kita sampaikan sesuatu yang sangat bagus itu orang nggak terima? Nah, itu tadi karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak TK diajari bahasanya seperti bahasa kuliah, gimana dia mau terima? Atau orang kuliah yang harusnya dia sudah berbicara sesuatu hal yang ilmiah diajari seperti kita ngajari anak TK, mana dia yang mau terima? Ini namanya tidak pada tempatnya. Itulah sebabnya. Jadi bukan masalah Quran Sunnahnya nggak diterima, cuma metode kita di dalam menyampaikan Quran dan Sunnah itu yang harus diperbaiki. Jelas ya? Sekali lagi Quran Sunnah sebuah kekuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang Quraisy di poin kedua ini, di strategi kedua ini, hailulah, menghalang-halangi, tidak memberi kesempatan orang untuk mendengarkan Quran Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan. Silakan. Summa qala al-musannif faqad qarraru an yusiru asy-syaghba wa yarfa'u ad-dawda'a wa yatriduhu wa yutarridu an-nasa kullama ra'au an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'iddu yaquma bid-da'wati ila Allah fima bainahum. Baik. Sampai situ ya. Faqad qarraru, dan mereka telah membuat sebuah kesepakatan ya. Ayyuthiru asy'ab asyaghab. Mereka membuat sebuah kekacauan. Jadi syaghab itu kacau. Jadi mereka sudah sepakat untuk membuat kacau. Membangkitkan kekacauan, memunculkan kekacauan. Kayak gini, kita lagi taklim, tiba-tiba di belakang bunyi ledakan, dar gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Perhatian kita pecah nggak? Pecah, nah itu. Ya, atau kita lagi taklim, tiba-tiba di samping ada penjual obat, pecah nggak perhatian? Pecah. Itulah. Jadi mereka membuat kekacauan, ya tujuannya untuk tadi menarik perhatian. Ya, wa yarfa'u ad-dawdha. Dan mereka mengeraskan kegaduhan. Yarfa meninggikan, mengeraskan. Dawdha itu kegaduhan. Jadi bikin gaduh gitu, bikin ribut. Kalau misalnya orang lagi diajari, tiba-tiba dia main gendang misalnya kan. Nah, kan kira-kira terpancing nggak? Terpancing. Gaduh, bikin ribut gitu. Atau orang-orang cerita. Ya cerita. Akhirnya bikin gaduh. Nah itu yang mereka lakukan. Wa yutarridun nasa, dan mereka berusaha untuk menjauhkan manusia
kullama ra'aun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'iddu, sudah siap untuk menyampaikan sesuatu. Jadi Nabi udah siap mendakwai mereka, mengajari mereka Quran, mengajari mereka sunnah. Nah, pada saat Nabi sudah siap, nah disitulah mereka membuat apa? Ya, kegaduhan, membuat kekacauan. Yutorridun nas, mereka berusaha untuk menjauhkan manusia. Ketika Nabi sudah siap. Untuk apa? Liyakuma bid-da'wa ilallahi fima bainahum. Untuk melaksanakan dakwah, mengajak kepada Allah di antara orang-orang tersebut. Nah itu yang Nabi sudah siap, mereka bikin kacau, bikin kegaduhan. Sama dengan di masa sekarang modelnya ya beda-beda tipis lah ya. Kita lagi siap mau daurah, ya mau siap-siap lagi mau taklim, mau bikin tablik akbar misalnya. Tiba-tiba bikin gaduh, gitu kan. Akhirnya nggak jadi gitu. Ya seperti itu modelnya. Sama, cuma sekarang lebih apa ya? Lebih kepada terorganisir gitu. Nah, ala kulli hal itu yang dilakukan orang-orang Quraisy pada saat itu, bikin kacau, bikin kegaduhan, bikin ribut gitu. Lagi taklim tiba-tiba di luar demo. Bubarkan mereka. Itu. Gaduh namanya itu, bikin kacau. Padahal kegiatan tersebut dilindungi oleh dasar hukum yang ada di negara misalnya, di negara ini. Ala kulli hal itu yang mereka lakukan. Ya, mereka berusaha untuk apa? Yutorridun nas, menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut lagi. Wa alla yutraku lahu fursata. Kenapa yutraku? Yatruku lahu fursatan yantahizuha li bayani ma yadu ilaihi wa qad tawasu bidzalika fima bainahum. Baik. Wa alla yatruku lahu fursatan, dan mereka tidak membiarkan sebuah kesempatan yantahizuha yang apa namanya, sebuah kesempatan terbuka libayani ma yada'u ilaihi, untuk menjelaskan apa yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak kasih kesempatan Rasulullah untuk apa namanya, untuk bicara gitu. Nabi mau bicara diganggu lagi, jangan. Ini ada kisah yang bagus, ini ada begini. Jadi mereka berusaha, ketika Nabi mau bicara dihalangi, ketika mau bicara dihalangi. Pertanyaan, apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka takut? Yang membuat mereka takut adalah bahwa kalau Nabi menyampaikan Quran, sunnah, orang pasti akan terpengaruh. Kalau sudah terpengaruh, sudah. Jadi kita ini sekarang, kewajiban kita, ya udah sampaikan saja Quran sunnah. Orang akan terpengaruh. Karena Nabi menyampaikannya dengan apa? Dengan hikmah. Itu poin penting, perhatikan. Nabi menyampaikan dengan hikmah. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan Quran sunnah, orang nggak terima, jangan langsung salahkan orangnya. Kita harus menunjuk diri kita dulu. Mungkin metode saya salah gitu. Mungkin cara saya salah. Mungkin belum waktunya saya sampaikan. Mungkin begini, mungkin begitu. Jadi kita salahkan kita. Jangan nyalakan, kayaknya nggak cocok mereka disampaikan Quran sunnah. Nggak gitu. Quran sunnah itu udah bagus sekali. Dan sudah tepat. Karena dia sesuai dengan fitrah manusia. Cuma ketika disampaikan Quran sunnah dengan cara yang keliru, atau bahasanya lebih tepatnya tidak tepat sasaran, atau penyampainya tidak tepat, tidak pas kepada orang yang kita sampaikan, maka tentunya orang akan menolak Quran dan sunnah. Contoh misalnya, kita dakwah, lagi saking semangatnya dakwah, orang lagi loyo, lagi capek gitu, mau tidur, tiba-tiba kita dakwai. Dakwahnya bagus, Quran sunnah gitu kan, tetapi ini orang mau tidur, ngantuk begitu. Kira-kira pas nggak? Nggak pas. Ya, orang lagi marah, orang lagi jengkel, orang sudah tidak peduli, orang lagi mengamuk ya, harusnya ditenangkan dulu. Tiba-tiba kita dakwai. Ya, nggak pas. Nah seperti itu. Ala kulli hal, sisa sekarang cari metode yang tepat gitu untuk sampainya Quran sunnah kepada manusia. Jadi mereka tidak membiarkan sedikit fursah, kesempatan ya yang terbuka Nabi menjelaskan apa yang beliau dakwahkan kepada mereka. Wa qad tawasu bidzalika fima bainahum, dan mereka saling nasihat menasihati. Tapi saling menasihati dalam
Dalam apa? Dalam keburukan. Saling menguatkan, saling nasihat menasihati, saling memberi masukan. Ya, taib. Kemudian lanjut. وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Taib. Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian mendengar Al-Qur'an ini. Jadi jangan kamu dengar. Apa bedanya dengan orang? Jangan kamu ikut taklimnya. Sama enggak? Sama. Jadi orang-orang kafir mengatakan, ya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu mendengarkan Al-Qur'an. Kenapa orang dilarang ikut taklim? Jangan ikut taklim, jangan ikut kajiannya, bahaya. Kira-kira apa sebabnya? Karena Ahlus Sunnah itu kuat hujahnya. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Sunnah. Ceramahnya qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, qala al-ulama, qala salaf. Nah, coba. Jadi kuat. Jadi kekuatan sebuah hujah itu ketika dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah yang keluar semua, siapa yang bisa menolak Al-Quran dan Sunnah? Apalagi kaum muslimin. Nah ini yang didakwai Nabi siapa? Muslimin? Bukan. Yang didakwai Nabi adalah non-muslim. Dari kalangan orang-orang Quraisy. Tapi kenapa orang Quraisy sangat takut? Kalau teman-temannya itu terpengaruh dengan Nabi. Padahal yang Nabi sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang kita dakwai sekarang ini siapa? Kaum muslimin. Yang secara fitrah mereka cinta dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara fitrah. Nah ada juga sebagian orang kenapa tidak menerima dakwah? Bukan karena mereka tidak menerima Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sikap kita yang menurut pandangan mereka kurang bagus. Itu juga menyebabkan orang menolak Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak menolak dakwahnya. Cuma kita nggak suka dengan orangnya. Itu. Makanya ini juga sebuah masukan untuk kita semua memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki cara kita di dalam bergaul. Paham ya? Itu salah satu sebab. Dan ini harus diperhatikan, jangan cuek. Ini masukan, ini kritikan dan sekaligus masukan untuk kita semua. Supaya apa? Kita berharap Al-Quran dan Sunnah diterima oleh semua orang. Jadi apa kata orang kafir tadi? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu dengarkan Quran ini. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ya, walghaw fihi. Bikinlah keributan. Nah gitu. La'allakum taglibun, maka kamu akan bisa kalahkan mereka. Jadi mereka nggak bisa mengalahkan kaum muslimin dengan hujah, nggak bisa. Barakallahu fikum. Quran Sunnah itu nggak bisa dipatahkan memang dari dulu sampai hari ini. Makanya kita kuatkan saja Quran Sunnah sampaikan di tengah masyarakat. Cuma tadi perhatikan cara menyampaikannya. Kalau misalnya belum tepat disampaikan hari ini, tunda besok. Oh besok belum siap, tunda lagi lusa gitu. Nggak harus yang benar itu disampaikan saat itu juga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisahnya Mu'adz bin Jabal. Ketika diajari Nabi tentang tauhid, tentang hak Allah, tentang hak Rasulullah. Maka apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kepada orang, kepada manusia hari ini? Boleh tidak? Kata Nabi, la, jangan. Coba. Apakah yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal keliru? Tidak, benar sudah. Tapi kenapa Nabi melarang Mu'adz bin Jabal? Ya, waktunya belum tepat. Jadi kadang sebuah kebenaran kita simpan, waktunya nanti disampaikan. Gitu. Sama dengan misalnya Nabi SAW di awal-awal dakwah itu nggak diperintahkan jihad. Jihad fisabilillah, ya itu diperintahkan setelah Nabi SAW sudah berada di mana? Di Madinah. Baru disyariatkan jihad fisabilillah. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, orang kafir mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan dengarkan Quran ini, kamu buat keributan, kamu buat yang gaduh, maka kamu akan bisa kalahkan mereka. Nah, itu yang dilakukan orang dan itu juga hari ini seperti itu.
bikin gaduh, bikin ribut, bikin sesuatu yang sesuatu itu menandingi Quran Sunnah tadi. Karena secara hujah sudah nggak mampu lagi. Ya, sudah nggak mampu lagi secara hujah. Katanya dakwah sekarang susah. Kalau kita sampaikan ini orang tanya dalilnya. Kalau disampaikan dalilnya dia tanya siapa periwayatnya. Ya memang dakwah memang begitu. Dakwah memang seperti itu. Dakwah itu artinya mengajak kepada Allah, ke jalan Allah dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Jelas ya, insya Allah ya. Ini jelas ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Bikin gaduh. Jadi bikin gaduh itu biasa. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berdakwah, Quran Sunnah tetap bisa didengar, walaupun banyak orang bikin gaduh? Gimana caranya? Jangan perhatikan apa yang mereka bikin. Nah kita ada gitu sibuk kita. Apalagi kalau di Facebook, Masya Allah. Facebooker itu luar biasa. Ya, netizen Indonesia. Iya. Plus 62. Luar biasa. Itu nggak usah diperhatikan yang kayak gitu. Sudah ada yang urus. Kita punya guru-guru, kita punya ustadz-ustadz, sudah ada yang urus semua. Ya, nggak usah kita ikut-ikutan bantah. Kalau nggak, maksudnya kita lihat hal yang bikin gaduh, kalau kita bantah malah jadi viral. Asalnya nggak viral dia, cuma karena kita bantah, kita komentar, kita ini akhirnya jadi viral. Jadi sadar tidak sadar kita telah memviralkan sesuatu yang buruk gitu. Maksud kita apa? Supaya orang tahu. Ya kalau orang paham, kalau nggak paham. Nah, atau orang yang apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Orang yang terlalu membela itu loh, apa ya, fanatik. Nah, susah, nggak bisa. Jadi gimana caranya supaya dia nggak viral? Gimana caranya supaya dia nggak viral? Didiamkan, jangan dikomentari. Nah, antum komentar karena semangat ya, semua komentar. Wah, ini membela Islam, komentar lagi, komentar. Akhirnya jadi apa? Jadi viral. Padahal kalau didiamkan sudah selesai, nggak ada masalah insya Allah. Nah itu kegaduhan di zaman terdahulu sama dengan ya sebagian orang yang buat kegaduhan di dalam ya melawan ataupun menghalangi dakwah atau berkembangnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, lanjut lagi. Wa qad zalamu qa'imina bidzalika bikulli syiddatin wa salabatin. Zalamu atau dhallu? Di situ apa? Wa qad dhallu. Dhallu ya, dhallu. وقد ظلوا قائمين بذلك بكل شدة وصلابة حتى إن أول القرآن تمكن النبي صلى الله تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته في مجامعهم وسورة النجم وذلك في رمضان في sanatil khamisati minan nubuwati. Baik. Nah, waqad dhallu qa'imin bi dzalika bi kulli syiddatin wa salahin. Maka mereka pun mulai untuk apa ya? Menghalang-halangi orang-orang yang qa'imin yang mulai menyambut dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kulli syiddatin wa salabatin, dengan cara keras dan mulai dengan cara yang tidak wajar lagi, dengan ekstrim ya. Hatta inna awwala Qur'anin. Jadi mereka itu bikin kegaduhan itu dengan cara yang ekstrim sekali, sampai betul-betul Nabi itu nggak sempat membacakan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu dibacakan akan masuk ke hatinya orang-orang Quraisy. Tapi Nabi sudah nggak punya kesempatan lagi. Nah, sehingga disebutkan di sini hatta inna awwala Qur'anin tamakkanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilawatihi, hingga Al-Quran atau bacaan Quran yang pertama kali memungkinkan Nabi untuk membacanya fi mujami'ihim, di dalam tempat perkumpulan mereka adalah surah An-Najm. Wa dzalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan, fi sanatil khamisati, di tahun yang kelima minan nubuwah, dari kenabian. Tahun kelima dari apa? Kenabian. Jadi waktu itu belum ada tahun apa? Hijriyah, belum ada. Tahun Hijriah kapan mulainya? Start Hijriah kapan? Nah, setelah Nabi hijrah. Jadi pertama kali Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, disitulah dihitung tahun pertama Hijriah. Jadi ini belum hijrah, maka disebut tahun kelima kenabian. Maksudnya apa? 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, seperti itu.
Ya, tahun kelima kenabian. Nah, disitulah Nabi pertama kali bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena selama ini dihalang-halangi terus untuk bisa membaca Al-Quran. Taib, lanjut lagi. وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاته وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل سابوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به حتى أنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. طيب. وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاته. Dan mereka ketika mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran di dalam solatnya, jadi Nabi baca Quran dalam solat keras suaranya, ya. Wa aktsaru ma kana yatluhu fi salatihi bil lail, dan yang paling banyak Nabi baca Quran ketika solat itu di malam hari. Jadi sunyi gitu kan, sunyi. Kemudian Nabi baca Quran itu Masya Allah indah sekali. Ya, sampai sebagian orang-orang Quraisy itu sembunyi-sembunyi sekedar ingin mendengarkan Al-Quran. Jadi mereka di depannya orang-orang banyak saja mereka, wah kami nggak dengar Quran, kami benci dengan Quran. Tetapi ketika nggak ada orang, mereka sengaja sembunyi-sembunyi ingin mendengar Nabi membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat indah sekali. Ya, makanya gimana caranya supaya Al-Quran itu nampak indah? Ya kita tahu bahasa Arab. Itu baru nampak indah Al-Quran itu. Masya Allah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian kita dengar Quran, itu indah sekali. Apalagi kalau tadi kita paham maknanya. Kita paham maknanya, kita paham susunan kalimatnya. Luar biasa Al-Quran itu. Makanya semakin kita paham bahasa Arab, semakin paham kaidah-kaidah bahasa Arab, semakin Al-Quran itu indah. Nah ini yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Indah sekali mereka dengar. Dan Nabi membacanya juga yang paling seringnya dilakukan kapan? Di malam hari. Di kala sunyi. Ya, di kala sunyi. Maka sabbul Quran, mereka pun mencela Al-Quran. Jadi ketika Nabi baca Quran, mereka mencela. Ya, waman anzalahu. Ya mereka bilang, siapa yang turunkan Quran? Dihina, siapa turunkan Quran? Gitu. Jadi mereka pikir Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah gitu. Dan sampai hari ini ada orang berpemahaman seperti itu. Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini ada orang berpemahaman seperti itu. Dan itu sejak dulu seperti itu. Siapa sih turunkan Quran? Waman ja'abihi, siapa sih yang bawa Quran? Muhammad. Siapa sih itu Muhammad gitu. Jadi dulu kan mereka angkat-angkat Rasulullah, angkat Muhammad, digelari Al-Amin, dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai orang panutan gitu. Tiba-tiba mereka bilang, siapa sih itu Muhammad yang bawa Quran itu? Artinya dia bukan siapa-siapa gitu. Nah, hatta anzalallahu ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Allah berfirman, Muhammad, jangan kamu keras bacaan Qur'anmu dalam salat. Jangan dikeraskan bacaan Qur'annya, jangan juga dilembekkan dipelankan, tapi ambillah suara yang pertengahan. Ambillah suara yang pertengahan. Nah, kenapa jangan dikeraskan? Yaitu tadi mereka menghina, ngejek. Kenapa kok enggak disirkan, disembunyikan supaya mereka tetap dengar? Maka Allah berfirman, wabtagi baina dzalika sabila, maka wahai Muhammad lakukanlah di antara pertengahannya. Tidak keras, tidak juga terlalu pelan. Ambil pertengahannya. Al-Quran kalau dibaca pertengahan, Masya Allah, ya kan? Tidak keras, tidak pelan, itu malah lebih masuk ke dalam hati seseorang. Kalau dibaca keras kayak menantang. Wah, kita ditantang. Jadi orang Quraisy ketika dikasih begitu dibaca keras misalnya, mereka merasa tertantang, mereka akan bikin ulah. Tapi kalau dipelankan sekali, mereka nggak dengar. Padahal ini Quran harus mereka dengar. Jadi diambil pertengahannya. Mereka dengar dan tidak terkesan kita menantang. Begitu. Jadi jangan sengaja menantang ya di kondisi misalnya sebuah dakwah itu masih minoritas, jangan terkesan bahwa kita menantang. Kita harus banyak mengalah. Ya, taib. Nah, tapi dakwah tetap jalan ya, dakwah tetap jalan. Seperti itu. Nah, wa dhahaba an-Nadhr ibn al-Harith ilal Hirah wasyam. Kemudian An-Nadhr ibn al-Harith pergi
ke Persia dan Syam. Pergi ke Persia dan negeri Syam. Apa yang dia lakukan An-Nadhr ini? Fata'allama minhum qasasan, ya, sya'biyatan. Maka dia mempelajari dari orang-orang Persia dan orang-orang negeri Syam kisah-kisah populer. Ya, bahasa kita amazing story ya. Sebuah kisah-kisah yang menakjubkan, kisah-kisah yang terkenal. Karena di negeri Syam sama Persia itu terkenal banyak cerita-cerita. Di Persia, kalau nggak salah kisah 1001 malam ya. Kalau nggak salah dari Persia itu ya. Kalau nggak salah ini kisahnya. Jadi mereka itu punya kisah-kisah menarik. Kisah-kisah rakyat lah. Cerita-cerita rakyat di Persia dan Syam. Kanu ya yahukunaha an mulukihim wa umaroihim. Dan mereka itu menceritakan kisah-kisah tadi tentang raja-raja mereka dan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ini kisah-kisah tentang orang-orang besar. Nah, orang-orang pada saat itu kalau mendengarkan kisah orang-orang besar, mereka suka. Ini kisah untuk memberikan motivasi kepada seseorang untuk sukses, maju seperti orang-orang besar. Kayak kita sekarang kalau cerita bisnis, diceritakan kepada kita orang-orang yang sukses dalam bisnis. Kan kita tertarik, wah apa ini resepnya nih? Kok bisa orang miskin jadi kaya? Coba lihat kisah-kisah cerita-cerita orang miskin jadi kaya. Ya, itu digemari oleh banyak orang. Ya kan? Karena kita tahu mau tahu apa rahasianya gitu. Nah, jadi waktu itu kisah-kisah di negeri Persia dan negeri Syam yang sangat terkenal adalah kisah-kisah tentang raja-raja mereka dan tentang pemimpin-pemimpin mereka. Ini sengaja dipelajari oleh An-Nadhr Ibn al-Harith pergi ke negeri tersebut untuk kisah tersebut. Kira-kira untuk apa? Untuk apa dia belajar kisah-kisah itu? Untuk menyaingi Al-Quran. Itu tujuannya, untuk menyaingi Al-Quran. Supaya orang tidak lagi tertarik dengan Quran. Tapi tertarik dengan kisah-kisah yang berasal dari Persia dan Syam, di mana kisah-kisah itu memang kisah-kisah yang sudah populer. Bahasa kita kisah-kisah sudah internasional lah. Sudah mendunia kisah-kisahnya. Jadi orang akan lebih percaya dengan kisah itu dan tidak tertarik lagi dengan Al-Quran. Ya, tidak tertarik dengan Al-Quran. Seperti itu. Baik. Apakah hari ini masih ada seperti itu? Masih banyak. Model-model orang ketika ingin menyaingi Quran Sunnah, talim-talim dalamnya Quran Sunnah, ya dia bikin talim-talim yang banyak dengan kisah-kisah. Ya, seperti itu. Ala kulli hal, An-Nadhr Ibn al-Harith melakukan hal tersebut untuk menyaingi Al-Quran. Mithlu, ya, Rustum, Wastindiyar, ini nama-nama orang Rustum ya, tentang Rustum, tentang Ispindiar, ini nama orang juga yang tokoh-tokohnya. Falamma raja akhadha yakidu al-bawadi wal majalis. Maka ketika dia kembali, maka kemudian dia duduk di majelis-majelis, di tempat-tempat kumpul, yakusu hadhil qasas, lalu dia menceritakan kisah-kisah tersebut, ya, wa yusarrifu bihan nas anil istima'i ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memalingkan manusia untuk mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka atau dia itu sengaja belajar tentang cerita-cerita, kisah-kisah, kemudian diceritakan kepada orang. Apa harapannya? Supaya orang-orang tersebut tidak lagi mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, Al-Quran itu sulit disaingi. Gak akan bisa ada kisah-kisah seindah kisah yang dijelaskan dalam Quran. Tidak akan mungkin ada bahasa yang lebih indah dari bahasa Al-Quran. Tidak akan mungkin ada sebuah balaghah atau gaya bahasa melebihi gaya bahasa Al-Quran. Maka apapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Ya, tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Jadi apa yang dia lakukan? Wa yusarrifu bihan nas anil istima'i ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja untuk memalingkan manusia untuk mendengarkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi terus bicara, semakin banyak pengikutnya nanti. Jadi bagaimana caranya supaya walaupun Nabi bicara, orang nggak dengar gitu. Diputus
diputus ilmu. Itu strategi yang mereka gunakan, diputus ilmu. Diputus ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman yang punya punya media sosial ya kan, ramaikanlah dengan dakwah. Kalau punya media sosial, banyak followernya, banyak yang ikut, ramaikan dengan dakwah. Jangan dibiarkan, dibiarkan saya begitu saja. Sayang, diramaikan dengan dakwah. Di beberapa tempat media-media itu penting ada dakwah yang ada di situ. Supaya bisa mengimbangi apa yang ada. Karena kalau tidak, ya itu tadi. Quran akan ditinggalkan, sunnah akan ditinggalkan. Jadi kita harus cari di mana tempat kumpulnya mereka. Oh, tempat kumpulnya mereka di Instagram misalnya. Udah, mainlah di Instagram. Perbanyak dakwah di situ. Ini bagi yang sudah tahu ya, yang enggak tahu ya udah enggak perlu tahu. Artinya enggak perlu kita sibuk di situ. Bagi yang sudah memang sibuk di situ, ya sudah sibukkan dengan dakwah. Jadi di mana tempat kumpul mereka? Di situ. Karena kalau tidak, anak-anak muda kita akan lari dari Quran dan Sunnah. Kalau misalnya tempat-tempat seperti itu kita tidak hiasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan dakwah-dakwah yang baik dari asatidah kita atau dari masyayikh kita yang kemudian diterjemahkan misalnya. Gunakan itu. Selama di dalamnya nggak ada mudarat misalnya, maka digunakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Facebook misalnya. Digunakan untuk fasilitas itu. Ya sudah disampaikan dakwah. Taib. Ala kulli hal, kalau kita tidak seperti itu, anak-anak kita, generasi kita pasti akan terpaling dengan Al-Quran karena mereka tidak pernah mendengar Al-Quran. Karena tempat ngumpulnya dia beda dengan tempat kumpulnya kita. Ya kan? Tempat kumpul dia beda dengan tempat kumpul kita. Makanya kita bersyukur di hari ini dakwah-dakwah itu menyebar di mana-mana. Alhamdulillah. Di berbagai tempat, di berbagai komunitas. Itu luar biasa sekali. Dan akhirnya kadang mereka kenal dakwah dari situ. Coba tanya teman-teman kita, dari mana kenal dakwah? Karena kamu kenal dakwah dari mana? Di masjid? Bukan. Di mana? Dari warkop. Kenal dakwahnya di warkop. Kau kenal dakwah di mana? Kenal dakwah waktu main futsal. Main futsal sama ikhwan misalnya. Kenal dakwah di situ. Kau kenal dakwah di mana? Oh, saya kenal dakwah di pasar. Sama ada tetangga saya rajin sholat gini. Saya cerita-cerita, saya kenal dakwah di situ. Jadi dia kenal dakwahnya bukan di masjid. Berapa orang yang kenal dakwahnya di masjid? Ada. Tapi sebagian juga kenal dakwahnya di luar masjid. Ini pahami baik-baik ya. Sehingga kadang kita cerita biasa sama orang, disitulah dia kenal dakwah. Dia ada masalah, kita cerita, kita kasih masukan. Nah, dia sudah kenal dakwah di situ, baru kita ajak ke masjidnya. Itu lebih mempan. Kalau misalnya dia belum tahu apa-apa, belum kenal dakwah, kemudian kita ajak di masjid, ada dua kemungkinan. Ima dia betah di masjid atau dia malah tidak betah. Dia melihat, ini dunia apa lagi nih? Gitu. Karena bukan dunia dia. Oleh karena itu, salah satu cara, ini gak semuanya ya. Sebagian orang seperti itu kondisinya, salah satu caranya adalah kenalkan dia dakwah sebelum dia masuk ke masjid. Dan itu kadang bisa masuk ke dalam hatinya. Paham ya? Tayyib. Kau kenal dakwah di mana? Oh, waktu ada bencana. Waktu ada bencana dia kenal dakwah. Di mana? Di posko. Ketika ada bantuan, ada ustadz yang ceramah, saya tergugah di situ, akhirnya saya kenal dakwah. Akhirnya saya sekarang alhamdulillah rajin datang ke masjid, rajin sholat. Dulu saya nggak pernah sholat. Coba kenal dakwahnya di situ. Ada yang di sini kenal dakwahnya di warkop? Ada? Ya ada. Ada orang kenal dakwahnya di warkop. Di warkop baru dia kenal dakwah. Ala kulli hal ikhwan barakallahu fikum. Pertarungan ataupun pertempuran saling mempengaruhi antara dakwah kebaikan dan kejelekan dari dulu sampai hari ini terus berjalan. Kalau antum nggak masuk di situ, maka orang yang akan masuk di situ. Apa maksudnya? Kalau antum nggak aktif di situ di pertempuran ini, maka orang yang akan ambil pertempuran tersebut. Maka teman-teman yang punya akses untuk dakwah, gunakan akses tersebut, link tersebut untuk dakwah. Walaupun kalimat sedikit, hadis, ayat Quran yang kita dengar dari ta'lim. Coba, antum tiap hari kan ikut ta'lim. Pertanyaan saya adalah, mana faedah-faedah taklimnya antum? Kenapa tidak di-share? Kita mungkin berpikir, wah ini bagi saya biasa gitu. Biasa dengar. Betul bagi kita biasa. Tapi bagi orang lain, belum tentu itu biasa. Boleh jadi bagi orang lain itu luar biasa. Bagi kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Tapi bagi orang lain boleh saja itu adalah pintu dia kenal hidayah.
Sekarang saya tanya, mana taklim-taklimnya antum? Mana catatan-catatan antum? Antum cuma tulis di buku. Padahal antum punya akses untuk orang itu dengar juga hasil apa yang antum pelajari. Satu kata, satu kalimat, dua kalimat. Kalau semua orang bergerak, maka dakwah ini akan kuat. Akan kuat. Jadi jangan kita begini. Biasa kita ngaji itu cuma mikir diri sendiri. Saya ingin baik gitu. Saya taklim ingin baik. Saya taklim ingin ini, ingin itu. Ya udah, kita baik. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa apa yang membuat kita baik itu juga sebenarnya bisa membuat orang lain baik. Dan itu belum kita sebarkan. Padahal ciri seorang orang beriman itu apa? Apa ciri orang beriman? Yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Kalau dia kenal hidayah dengan faedah-faedah yang baik, dia menjadi baik dengan faedah-faedah dari taklim-taklim dia ikuti, kenapa dia tidak ingin saudaranya juga baik dengan faedah-faedah itu? Dan itu enggak kita sebarkan, cuma tercatat di buku kita. Setelah itu buku itu tersimpan begitu saja. Kita meninggal, buku itu begitu saja. Padahal buku yang kita catat-catat tadi, faedahnya bisa menjadi sebuah amal jariah. Amal jariah bukan cuma untuk ustaz. Ustaz ngajar, faedahnya didengar orang. Orang ikuti faedah itu. Ustaznya dapat pahala insya Allah kalau dia ikhlas. Ya kan? Nah, antum dapat apa coba? Padahal antum punya kesempatan untuk dapat amal jariah. Makanya saya tanya, taklim-taklim antum yang antum catat-catat itu di mana sekarang? Itu antum sebarkan. 1, 2 kata, 3 kata. Ustadz, yang like cuma 3. Enggak ada masalah. Boleh jadi yang like 3, yang lihat sudah 3.000 gitu. Cuma dia enggak like. Terus. Kayak orang selling, kayak orang jualan itu. Dulu ada orang enggak senang dengan jual beli online. Ya kan? Jual beli online ini. Setiap saya beli gagal. Pasti enggak sesuai dengan apa yang saya lihat. Tapi kemudian masuk terus. Notifikasinya masuk terus. Akhirnya lama-lama dia tertarik. Nah, dia coba lagi. Gak mau lagi, masuk lagi notifikasi, tertarik. Itu selling namanya, orang jualan itu. Itulah dakwah seperti itu. Kalau dakwah sering disampaikan, awalnya orang gak mau lihat, tapi lama-lama dia akan lihat. Di mana antum buat itu? Antum bisa buat di statusnya antum. Kalau mau aman, di status dibikin. Status apa? Status apa biasanya? WhatsApp, paling aman sudah. Boleh jadi antum enggak tahu berapa orang yang lihat. 1 kali, 2 kali enggak ada yang lihat. Tapi kalau sering, lama-lama orang kepo juga. Apa sih ini gitu. Nanti lama-lama dia ikut terus. Lihat terus. Ayo, ramaikan status-status WhatsApp. Dengan apa? Hasil-hasil yang antum dapatkan. Faedah apa penting dalam taklim, catat-catat, sampaikan di status. Nah, lama-lama orang tanya, di mana kamu ngaji? Di mana kamu taklim? Bisa jadi orang kenal dakwanya di WA gitu. Paham ya insya Allah ya. Nah ini kita sampaikan karena kita perhatikan tadi. Apa usahanya An-Nadhr Ibnul Hadits? Apa usaha dia untuk menyaingi Quran? Apa usaha dia? Belajar kisah-kisahnya Persia dan Syam. Di mana kisah-kisah tersebut? Kisah-kisah yang sudah sangat populer. Kisah-kisah yang sudah terkenal. Dia ingin jadikan itu saingan. Nah kalau Nabi diam, tidak bacakan Quran, kisah-kisah itu dibacakan. Nabi diam, Nabi mundur, Nabi nggak nyampaikan Quran. Ya sudah, kalah Nabi. Kalah Nabi. Ya kan? Makanya disebutkan tadi, ya, walghaw fihi la'allakum taglibun. Bikinlah kekacauan, kegaduhan, bikinlah sesuatu supaya mereka kalah. Jadi kalau kita diam, kita kalah. Maka Nabi terus bacakan Quran. Nabi terus membacakan Al-Quran. Nah, tapi mereka juga terus menceritakan kisah-kisah yang mereka anggap bisa memalingkan orang dari Nabi Muhammad SAW. Wa idza sami'a bimajlisin jalasa fi Rasulullah SAW, maka ketika dia mendengarkan sami'a bimajlis, mendengarkan di sebuah majlis yang di situ ada Rasulullah SAW litadzkiri billah, untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia mempengaruhi orang. Disitulah dia mempengaruhi orang. Ya, khallafahu fi dzalikal majlis, maka dia sengaja duduk di belakang. Di khalfa, di belakang dia duduk, sengaja dia
membuat majelis di belakang. Wa yaqussu alaihim min tilkal qasas, lalu dia menceritakan kisah-kisah, hikayat-hikayat yang dia sudah dapatkan. Ya, tsumma yaqulu bimadza Muhammadun ahsanu haditsan minni. Dengan apa Muhammad itu sehingga dia lebih bagus kisahnya daripada saya, gitu. Jadi maksudnya yang saya ceritakan itu lebih bagus daripada yang ceritakan Muhammad itu. Jadi di mana Rasulullah kumpul sama orang, mereka bikin kelompok di belakang juga. Panggili orang untuk, ya usah dengarkan Muhammad, saya ada kisah bagus. Dan itu dilakukan orang hari ini juga. Antum punya ceramah-ceramah, potongan ceramah, antum share misalnya. Orang kan bilang, untuk apa dengarkan ceramah itu? Ini lebih bagus. Ya kan? Ini lebih bagus, ini lebih bagus. Makanya apa yang kita lakukan? Ya terus, jangan pernah berhenti. Awalnya orang mungkin lari. Apa yang kita sampaikan dia nggak mau dengar awalnya. Tapi kalau kita terus nggak pernah bosan, lama-lama dia akan dengar. Benar ini, lama-lama dia akan apa? Dengar. Salah satu sebab kenapa sebuah akun itu kemudian ratingnya naik atau followernya semakin banyak dan seterusnya, salah satunya adalah konsisten. Salah satunya adalah apa? Konsisten. Jadi kalau kita ambil sebuah kesimpulan, gimana supaya dakwah sunnah ini didengar orang, maka semua yang dakwah harus konsisten. Gak harus banyak, tapi konsisten. Potongan video sedikit, ya. Antum kan bisa potong ya, bisa nggak dipotong? Kalau di Instagram bisa dipotong ya? Bisa dipotong, potong bagian penting, sebarkan. Itu berapa menit biasanya? 1 menit. Sampai 1 menit? Enggak sampai kayaknya. 1 menit bisa ya? Oh iya. Seperti itu. Atau di status. Kalau status WA berapa? 30 detik. Iya, 29 atau 30 detik ya. Terus disambung lagi. Nah itu. Kan bisa dipotong-potong begitu. Ini penting dipotong. Jadi misalnya ada ceramah, dipotong sedikit, sebarkan. Terus konsisten melakukan itu. Insya Allah akan berpengaruh di dunia maya. Kalau orang berpengaruh di dunia maya, maka di dunia nyata pun akan punya pengaruh dia. Alakulal ikhwan, ini saya hubungkan dengan ini karena ini pas sekali kita melihat bahwa orang-orang Quraisy membuat sesuatu untuk menyaingi apa? Al-Qur'an. Untuk menyaingi Al-Qur'an. Bahasa kita menyaingi dakwah. Nah, apakah hari ini itu enggak ada? Ada, tapi modelnya beda. Makanya selalu banyak aplikasi-aplikasi baru. Apa tujuannya? Adanya aplikasi-aplikasi baru itu. Apa tujuannya? Hah? Untuk menarik orang. Sekarang kita cerita ya. Misalnya ada game disukai oleh orang. Maka kemudian ada game lain lagi. Untuk apa dia ini? Untuk menarik orang yang tadinya suka di sini untuk lari ke game yang satu lagi. Kita cerita begitu supaya antum paham bahwa ini sebenarnya sekarang sedang terjadi apa? Tarik menarik pengaruh. Maka dakwah kan semakin lemah. Nah, oleh karena itu dakwah juga harus punya peran dalam dunia maya. Dakwah harus punya peran. Sekali lagi ini bagi orang yang sudah terbiasa bergelut dengan dunia maya. Yang tidak biasa dengan dunia maya ya dunia siapakah? Dunia rina kah? Dunia apa? Ya nggak terbiasa udah nggak ada masalah. Tapi yang sudah terbiasa dengan dunia itu, ayo aktifkan dunia maya, aktifkan ya Facebook, YouTube atau apapun di mana di situ kita bisa share ataupun berbagi kebaikan di situ. Insya Allah pengaruhnya luar biasa. Ya, saya cerita ini karena saya rasakan bagaimana pengaruhnya akun-akun seperti itu. Baik. Tapi itu tadi apa? Konsisten. Paham ya? Insya Allah. Nah, kemudian disebutkan di sini, jadi dimanapun Nabi duduk, maka mereka bikin kekacauan. Yaqussu alaihim min tilkal qasas. Nah, kemudian tsumma taqaddama khutwatan ukhra. Kemudian dia mulai ke langkah berikutnya lagi. Fashtaro jariyatan, ya, mughanniyatan. Jadi sudah kisah melangkah lagi ke berikutnya. Apa itu? Membeli seorang budak yang pintar menyanyi. Jadi menggunakan perempuan sebagai apa? Alat untuk mempengaruhi orang-orang supaya tidak mendengarkan dakwah dari Nabi alaihissalatu wassalam.
Ini namanya eksploitasi wanita. Itu dari dulu sudah ada. Dan cara ampuh salah satunya adalah dengan wanita. Makanya Nabi ingatkan kita. Sebelum Nabi meninggal, Nabi ingatkan kita. Ya, bahwa fitnah terbesar untuk laki-laki adalah fitnah wanita. Inna asyadda, kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah cobaan yang paling berbahaya untuk laki-laki kecuali wanita. Maka itu sampai hari ini pun digunakan juga. Sampai hari ini digunakan juga untuk mempengaruhi kaum muslimin. Maka orang-orang yang tidak senang dengan kaum muslimin, tidak senang dengan Islam, maka mereka menggunakan para wanita. Dan dulu juga begitu. Jadi mereka sengaja membeli seorang budak wanita yang pintar menyanyi. Fakana la yasma'u bi ahadin yuridul Islam. Dan tidaklah dia mendengarkan ya seseorang yang menginginkan untuk masuk Islam, untuk kenal Islam, untuk tahu tentang Islam, illa intalaqa bihi, kecuali budak itu akan mencari orang tersebut ila tilkal kecuali orang Quraisy tadi akan mencari orang tersebut, kemudian intalaqa bihi ila tilkal mughanniyah, kecuali dia akan mengarahkan dia kepada budak wanita yang suka menyanyi tadi. Jadi yaitu tadi apa di sini strateginya? Strateginya adalah dia mencari orang yang mulai mau kenal dakwah. Kira-kira ada enggak hari ini orang mau kenal dakwah didekati? Oh jangan ke situ, ke sini saja. Ada enggak seperti itu? Ada seperti itu. Akhirnya terpengaruh, enggak jadi lagi. Baru mau kenal dakwah. Itulah cobaannya orang baru kenal dakwah seperti itu. Banyak sekali cobaan tantangan. Oh jangan ke sana. Sana itu begini. Akhirnya enggak jadi ke situ. Nah itu dilakukan juga oleh orang Quraisy dulu. Jadi dia datangi orang yang ingin Islam, mau kenal dakwah. Dia datangi. Jangan di situ, di sana saja. Wa yaqulu, ya, kemudian dia mengatakan, ya, at'imihi, wahai budak wanita, kasih dia makan. Nah, dilayani. Ya, pasqihi, beri dia minum. Wa ghannihi, nyanyikan lagu untuk dia. Apa di sini? Apa di sini? Servis. Pelayanan. Coba lihat kemaksiatan ini, barakallahu fikum. Ini kesesatan. Tetapi diservis. Berarti kita juga perlu melakukan itu. Bukan mengundang penyanyi, bukan. Maksudnya kita perlu menservis orang. Servis itu punya pengaruh. Ini kan servis tadi ya, servis. Artinya kalau ada orang datang, kita paling tidak tanya dari mana Ki. Siapa nama ta? Tanya-tanya Ki. Ada adik tak? Lain itu kalau sudah begitu ya. Nah, tanya-tanya Ki. Ya, kalau ada orang baru kita, ini orang baru kayak enggak pernah saya lihat. Tanya dari mana Ki? Di mana rumah ta? Oh tetangga Ki Paeng. Nah, Masya Allah. Kita tetangga. Berapa jarak rumahnya? 2 kilo. Dianggap tetangga. Itu servis. Diambilkan minum ya misalnya. Itu servis. Nah itu dilakukan oleh orang-orang. Orang siapa? Orang-orang Quraisy. Masa dia lebih modern daripada kita? Ya sudah berapa tahun ini? 1400 tahun yang lalu. Masa dia lebih modern? Dia tahu strategi untuk mengambil hati customer. Apa dia bilang tadi? Beri dia minum, beri dia makan, nyanyikan lagu untuk dia coba. Masa dakwah nggak ada begitu? Maksudnya nggak ada pelayanan seperti itu? Masuk Ki, duduk di sini. Diambilkan apalah semua. Enak nggak kira-kira? Kita baru kenal dakwah, kita datang ke majelis taklim, tiba-tiba ada orang datang kepada kita melayani kita seperti itu. Nyaman nggak kira-kira? Nyaman, dan kita ingin datang lagi. Makanya ya, kalau ada orang nggak kita kenal, kadang beberapa orang itu, ya ini cerita sama saya juga, ini saya sampaikan untuk teman-teman. Kadang mereka merasa kurang diperhatikan, akhirnya mereka nggak mau datang lagi. Kadang kita tanya, loh kenapa kok nggak datang lagi dalam taklim? Saya nggak mau Ustadz datang ke situ. Kita datang ke situ nggak ada teman gitu. Padahal banyak orang, dia bilang nggak ada teman. Maksudnya tidak ada yang dekati dia. Ini masukan juga untuk kita semua supaya ketika ada orang seperti itu dekati. Coba Masya Allah. Ya, nah setelah itu hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad.
ini lebih bagus daripada apa yang didakwahkan Muhammad untuk kamu gitu. Jadi di sini apa? Di sini apa? Persaingan apa di sini? Persaingan servis. Kalau sebuah kejahatan, sebuah keburukan, sebuah maksiat diservis orang yang ingin melakukan maksiat itu, maka bisa saja dia memenangkan kebaikan yang tidak diservis. Servis penting nggak? Penting. Jadi ketika ada orang mampu, orang kaya misalnya, kasih makan di majelis-majelis taklim, itu punya pengaruh loh itu, punya pengaruh. Walaupun makanan kecil sedikit, sekedar kurma, air minum, apa semua, ada minum gratis, ada makanan gratis, itu punya pengaruh. Makanya alhamdulillah teman-teman kita melakukan itu. Karena itu punya apa? Punya pengaruh. Ya bagi kita mungkin biasa, tapi bagi orang baru, bagi orang awam, sangat berpengaruh. Maka bagi yang punya uang, kenapa enggak? Ayo, kita datang ke majelis taklim. Berapa sih orang di sini? Saya punya uang, belilah sesuatu bak sini. Pas sudah kita bagi-bagi di luar. Punya pengaruh nggak kira-kira itu? Berkesan. Berkesan. Kesannya itu bukan karena sesuatu yang diberikan kepada kita itu besar. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana perhatian dia kepada kita. Dia belum kenal, perhatian sama saya. Dibagi-bagi misalnya. Itu kelihatannya kecil itu. Tapi itulah saya katakan tadi. Perbaiki servis ke orang. Kalau ingin dakwah ini tersebar. Kalau ingin dakwah ini tersebar. Baik. Nah kemudian selanjutnya dia bilang apa sih apa yang apa mana tadi itu? Ya. Hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad. Ini lebih bagus daripada yang didakwahkan Muhammad untuk kamu. Wa fi dzalika anzalallah, oleh karena itu Allah menurunkan ayat surah Luqman yang kita kenal sebagai salah satu ayat yang mengharamkan alat musik. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Di antara manusia ada orang-orang yang yashtari, membeli lahwal hadits. Ucapan sia-sia. Ya. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabum muhin, dan mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah apa? Alat musik. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sayakunun aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti suatu kaum yang akan menghalalkan zina, akan menghalalkan sutra untuk laki-laki, kemudian akan menghalalkan apalagi khamr dan ma'azif. Ma'azif artinya alat musik. Nah itu yang digunakan. Jadi dari dulu sampai sekarang namanya musik itu selalu digunakan orang untuk menarik orang lain. Sampai hari ini. Barakallahu fikum, Masya Allah, ini faedahnya luar biasa untuk kita semua. Sudah masuk Isya? Sudah, iya. Faedahnya luar biasa, makanya kita belajar dari Nabi bagaimana beliau, dan kita juga belajar dari orang Quraisy ya, walaupun mereka jahat ya kepada Nabi, menentang Nabi dan seterusnya, menentang dakwah, tapi kita belajar bagaimana mereka mempengaruhi orang. Bagaimana mereka mempengaruhi orang. Dan yang mereka lakukan itu punya pengaruh. Ada pengaruhnya, cuma Al-Quran lebih kuat pengaruhnya. Al-Quran lebih kuat pengaruhnya. Maka ketika digabung antara Al-Quran dengan model orang-orang Quraisy di dalam mempengaruhi orang yang di dalamnya tidak ada bentuk kezaliman, maka akan lebih kuat lagi. Paham? Jelas ya? Akan lebih kuat lagi. Artinya orang mengajarkan Quran dan Sunnah, di dalam majelis tersebut betul-betul mereka diservis dengan baik, dilayani dengan baik misalnya, maka itu akan lebih kuat lagi pengaruhnya. Dan di hari ini kita melihat di beberapa majelis taklim, salah satu kekuatan dakwah di situ, pelayanan yang baik untuk para penuntut ilmu. Ya, baik. Demikian, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai sisi kehidupan beliau, dan semoga gini bisa kita terapkan di dalam dakwah kita hari ini, dan kita berharap dengan itu kita adalah salah satu yang punya andil di dalam meningkatnya dakwah Ahlussunnah di seluruh Indonesia, terkhusus di kota Makassar insyaallah.
Barakallahu fikum, selamat berjuang, selamat berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal usaha kita sebagai pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.